Halo, Assalamualaikum Bu Mega. Hah? Kok kabur? Kok kabur ke situ? Gimana Bu? Ini saya sudah sama Bu Mega. Salah ya? Halo Bu Isi, keluar ya? Tadi sempet itu ya Bu. Mohon maaf Bu Isi, ini apa kamera saya sulit karena jaringan saya kurang stabil. Mohon Oke. maaf. Ini kok masih ada suaranya Pak Pur ya? Padahal saya sudah ke rumah yang sebelah. Oh, yang tadi dimatikan belum Bu? Udah Bentar, end. Itu kan kayaknya bentar. nggak bisa kalau dua-duaan. Nah, halo. Ya, halo Bu. Bu Mega, kita cuma berdua ini, Bu. Iya, iya Bu Isi. Nggak apa-apa. Ya nanti dicoba melihat kasusnya bersama-sama. Kalau kita mungkin kalau misalnya diambil TK, SD gitu Bu, Ya, mungkin SD. kan karena Bu Mega SD, terus Bu Zoya juga SD, saya yang ikut saja. Oh, oke. Okay. Seperti pesannya Pak Wasil, ikhlas. Oke, oke, oke. Siap. Oke. Berarti lihat ke kasusnya dulu nih Bu, karena saya belum sempat baca juga ini kasusnya. Iya, iya. Iya, Sama, Bu. iya. Mari dibaca dulu. Iya. Suara apa ya Bu? Saya bacanya. Hah? Sambil bersuara maksudnya saya baca kasusnya gitu. Nanti Oh iya, dianalisis Bu. bersama-sama. Ya, Iya. jangan yang baca. Oke. Boleh. Kita berarti di situasi 2 ya, yang SD. Mm. Di sini Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya yang pertama, sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. Kedua, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, yang juga ia pinjam dari perpustakaan, yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Kemudian artikel yang ia ambil dari majalah anak. Nah, kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Ada juga komik sains milik salah satu muridnya. Di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar
yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Nah, kebetulan ada satu murid yang memiliki komik sains dan diminta membawanya ke sekolah. Kemudian sumber yang ketiga, di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer, tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphone sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Nah, video ini kemudian ia tonton sebelumnya untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami. Dan kemudian ia simpan di handphone tersebut. Rencananya, ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. Yang keempat, Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan, yaitu dengan menjawab pertanyaan. Nah, yang kelima, Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku atau artikel atau komik atau yang lain sebagainya. Mengamati poster atau diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Nah, Pak Dermawan pun siap mengajar. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Setelah itu, ia meminta muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas utama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dahulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. Pak Darmawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Darmawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. Selama proses melakukan kegiatan, Pak Darmawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan pada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphone kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan, membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Pak Dermawan kemudian melakukan Suaranya hilang. penilaian untuk mengetahui sejauhnya memahami materi tersebut. Kemudian saya melihat puisi kursornya sebentar. Sudah ada suara itu. Nah, untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana, sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang
makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Hmm. Itunya Bu, skenario-nya. Berarti ini kita membuat kayak biasa membuat di Canva pembelajaran berdiferensiasi. Ini ada kasus gitu kan ya Bu, puisi. Ini ada kasus ceritanya Pak Dermawan itu, terus kemudian kita disuruh menganalisis kali ya. Kalau tadi kan ada 4 pertanyaan. Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Itu ya itu sebagai seperti apa ya, pertanyaan pemantik nih Bu. Iya. Bu, kita menganalisis kayak gini Bu, atau gimana Bu? Saya mulai oleh ini. Apa RPP-nya sekarang gitu Bu? Modul ajarnya sekarang untuk besok hari Senin tugas kita mungkin sekarang ini untuk membahas bagaimana ya paling tidak itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang 4 tadi untuk kita masukkan untuk kita buat sebagai tugas rukol gitu mungkin ya biasa. Tugas rukol modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi kasus apa gitu, kasus SD misalkan. Ini kan tadi yang kita bahas kan kasus SD nggak? Iya kasus SD Bu. Terus kita mungkin untuk lebih itunya kita berdua saja sih ya. Iya. Beliaunya Sol juga kasihan lagi sibuk juga kalau harus ini. Mungkin itu hari Senin nih Ge, untuk tugasnya ini untuk rukol yang kedua itu hari Senin atau kapan Bu? Iya hari Senin. Berarti tugas ini. Alhamdulillah. Kalau hari Senin itu masih lumayan sih, ada hari Sabtu dan Minggu kita untuk bisa komunikasi lewat chat atau gimana gitu. Ya berarti ini kita analisis dari kasus yang sudah ditampilkan tadi gitu ya Bu. Iya. Tadi pertanyaannya saya tidak sempat itu waktu mau moto screenshot saya udah kelepasan. Iya tadi saya sempat itu. Ini juga dikirim sama Kak Fatah ternyata di grup. Apa kebutuhan belajar murid yang sudah apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Berarti kebutuhan belajar murid yang perlu yang dibutuhkan ya. Ciri pembelajaran sambil buka. Ya. Di LMS kayaknya ada itu pertanyaannya. Ya, aspek kebutuhan siswa mungkin kesiapan belajar, minat belajar seperti itu apa gimana ya? Iya di satu-satu misalnya yang menunjukkan kalau apa namanya yang berusaha dipenuhi apa nanti dari kasus ini kan di apa ya ditampilkan ya gitu untuk memperkuat ya gitu mungkin apa ya Bu? Iya, mungkin ini untuk kebutuhan siswa ada aspek-aspeknya mungkin seperti itu kita ambil poin-poinnya dulu misalkan aspek kebutuhan siswa itu baca tadi ada kesiapan belajar, minat belajar, profil belajar seperti itu apa atau gimana ya? Iya. Tulis dulu itu, kemudian setelah aspek kita baru apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut gitu kan. Pertanyaan yang pertama, mungkin kesiapan belajar murid Pak Dermawan memetakan atau mengidentifikasi tingkat kemampuan membaca muridnya. Tingkat membaca yang berbeda-beda seperti itu. Oke, sudah tuh. Sambil saya catat apa Ibu? Boleh.
Tapi ini Nanti hanya maksudnya masih masih ramyang-ramyang gitu ya. iya, kayak nggak apa-apa Bu. Ya, Kebutuhan nomor satu kan yang apa kebutuhan belajar yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Berarti ya. kebutuhan belajar Apakah yang kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Nah, tapi kan ada kesiapan belajar murid, ada minat murid, ada profil belajar murid seperti itu mungkin ya. ya oke. Hmm, Kesiapan minat kesiapan minat sama profil belajar ya Bu. ya, kesiapan, minat, sama profil belajar. Mungkin yang pertama itu kesiapan dulu. Kesiapan itu tadi Pak Dermawan apa ya tadi ya? Tentang membaca. Pak Dermawan memetakan atau mengidentifikasi tingkat kemampuan membaca murid seperti itu mungkin yang berbeda-beda. Menyediakan ya saya nge-lag ini Bu sebentar Bu. Anu udah tua laptopnya. Yang penting orangnya belum. Ya mudah-mudahan tidak nge-lag Bu. Belum Iya tua. terus apa namanya jaringannya rada oleng ini. Ya, Oke, bismillah. kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi. Berarti kesiapan ya, kesiapan kesiapan dari kesiapan belajarnya ya yang pertama. Iya, mungkin dari membacanya seperti itu kan. Pak Dermawan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Oh ya, oke. Hmm. Terus tadi menyesuaikan ada teks bacaan yang beraneka ragam ya. Dibaca, iya, tiap kelompok dengan kemampuan membacanya kan tadi. Iya. Kemampuan membaca, terus menyesuaikan teks bacaan. Yang itu kartu-kartu juga iya nggak sih Bu? Yang kartu-kartu, kartu-kartu yang nanti saya tadi membacanya tidak, belum hafal, belum hafal kasusnya ini. Oh Saat ya. mungkin mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhan. Gimana nih? Kartu-kartu, mana ya kartu-kartu? Coba dengan bacakan yang kartu-kartu gimana itu maksudnya? Yang kartu-kartu di ya, Saat merencanakan pembelajaran, nomor berapa ini ya? Hmm, itu yang nomor 4 Bu, Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Dengan kalau iya iya kalau kartu-kartu membuat kartu-kartu berarti nggak juga kesiapan atau masuknya kesiapan atau minat itu ya? Kesiapan juga ya mungkin ya, kesiapan dari guru ya. iya kali ya, apa maksudnya itu kan berusaha untuk memenuhi apa sih kira-kira ini loh kayaknya muridku perlu kayak gini Pak yang kayaknya loh. seperti ini gitu, iya ya Iya mungkin. kayak Bu. Ya itu kalau suka yang seperti ini berarti minat dong masuknya. Iya Minat Kak apa ya. kesiap tapi itu sebuah kesiapan dari seorang guru untuk mengambil minat anak gitu loh. Iya, heeh. Heeh. Itu masuknya kemana ini? Bingung Iya. juga. Mmm, Kesiapan belajar murid atau minat murid? Ya minat murid ya Bu, mungkin ya. minat, mmm,
atau kalau ini kan apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Berarti Himawan mengatakan menghindari tingkat kemampuan membaca murid itu saja tadi minat 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 dari seorang murid ya membaca kan dari minat anak. Iya. Berarti tadi itu masuknya kesiapan guru juga, masuknya kesiapan belajar murid mungkin. Ya Iya, karena kan kan anu teks bacaannya kan juga macam-macam tuh. Mereka suruh suruh ini sendiri, Mbok, kan nanti pada akhirnya teks itu yang bacaannya misalnya yang anak yang bacanya udah oke sama yang sedang sama yang biasa gitu mungkin apa ya? mungkin di SD seperti itu, oke. Kalau saya sih yang enggak sih Bu bacanya satu aja. Nanti paling pakai media yang lain. Iya, Iya. berarti itu masuknya apa ya? Kesiapan. Kesiapan Kesiapan karena ya. kan mempersiapkan ini ya. Iya, mempersiapkan biar murid itu berminat. Berarti membuat Iya, kartu-kartu. kartu-kartu. Mungkin cukup mungkin ya hanya beberapa kan satu dua gitu atau ada Kesiapan berarti ada 3 ya Bu, mengelompokkan murid, menyesuaikan teks bacaan, membuat kartu-kartu pertanyaan, hmm, terus menurut ke belajar yang menurut minat. akan membantu murid-murid belajar sesuai dengan kebutuhannya kan. Mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin itu ya masuk masuk ke kesiapan ya. Itu kan yang Oh, mana ya Bu? juga ya tadi. Yang saya bukanya sama. Ma, yang mana Bu? Ada. Ya ora. Sebentar hilang ini. Yang saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar Oh, yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. itu Itu minat kan berarti bagaimana? itu Itu artinya enggak kesiapan? itu juga kesiapan. Iya, heeh. Merencanakan sih, Iya. ya Itu berarti ada masuk juga. Masuk ke itu tadi. eh, tiga kan? Yang pertama apa? Yang kesiapan belajar Heeh. itu kan kesiapan belajar itu terdiri mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca, Ya. terus menyesuaikan teks bacaan yang dibaca. Itu Oh, iya, itu Pak. iya berarti itu berarti dua ya yang teks. Heeh. Yang ketiga Yang yang ketiga membuat itu. kartu-kartu. Hmm. Iya, yang Terus berarti ada empat. Yang keempat satunya yang merencanakan berbagai sumber belajar. ya. Mungkin yang saat merencanakan belajar itu anak sendiri mungkin ya. Oh iya bisa bisa. Iya, diurutkan sesuai dengan disesuaikan dengan kalimat mungkin beruntutnya kita kan merencanakan terlebih dahulu terus mempersiapkan seperti itu mungkin. Oh iya oke oke. Berarti yang pertama itu tadi ya saat merencanakan pembelajaran Pak Dermawan persiapkan beberapa sumber belajar ya gitu ya Bu. Iya, betul. Terus habis itu yang kedua mengelompokkan murid, Iya. menyesuaikan teks bacaan sama membuat kartu. Iya. Cukup itu. Oke. Mhm. Iya, yang cuman dibolak-balik tapi biar kayaknya nggak janggal gitu. Oh iya oke oke. Ya, tinggal yang Minat. minat minat murid ya. Iya minat belajar. Minat murid itu pembelajarannya tidak mungkin Pak Darmawan pada pelaksanaan pembelajarannya telah menyesuaikan dengan minat murid yang berbeda-beda. Selain itu, Pak Darmawan memfasilitasi siswa yang suka membaca, mengamati, berdiskusi, wawancara. Itu kan minat minat anak berbeda-beda kan. Ada yang membaca, mengamati, berdiskusi, wawancara, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan disediakannya beragam sumber belajar dan instruksi belajar yang telah dibuat dan direncanakan.
Seperti itu mungkin. Itu yang nomor berapa ya, Bu? Yang minat murid. Iya, enggak maksudnya itu di tadi kan Bu Isi kayaknya baca itu yang nomor berapa ya yang Mungkin nomor berapa ini nggak kelihatan, Bu. hmm, yang itu loh yang diskusi wawancara itu yang di mana ya saya belum Tadi lihat itu. jenengan juga baca. Iya hilang kemana ya Bu? Iya. Itu tadi kan sebelum saya masuk ke ruko, saya juga melihat videonya. Jadi membacanya nggak begitu. Tadi cuma melihat video pembelajarannya itu yang di ruko itu loh. Video pembelajaran yang sebelum kita masuk ke ruko kan itu ada video pembelajarannya. Iya. Iya. Mana ya? Iya. Hmm. Hmm. Berarti itu dicatat apa Bu tadi Bu? Ya saya ketik aja berarti Bu Isi. Ya, Pak Darmawan pada pelaksanaan pembelajarannya telah menyesuaikan dengan minat murid yang berbeda-beda. Pak Dermawan Pada pelaksanaan pembelajarannya, pada pelaksanaan pembelajarannya telah menyesuaikan ya, dengan minat murid murid yang berbeda-beda, berbeda beda. beda. Titik. Misalnya Selain itu, ya. Pak Dermawan memfasilitasi siswa yang suka membaca, mengamati, Membaca, mengamati, berdiskusi, diskusi, wawancara, wawancara, dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan disediakannya beragam sumber belajar ya. dan instruksi belajar yang telah dibuat dan direncanakan. Seperti itu mungkin ya, sampai di situ. Iya. Nanti mungkin ada kata-kata yang janggal, Ibu bisa itulah di otak-atik Iya, oke. ya. Ya, oke. Ya, siap. Itu cukup yang minatnya, Bu. Ya, cukup insya Allah. Ya. Tanya- Oke, berarti yang ketiga profil. Ya, profil belajar murid. Profil itu apa ya? Mengelompokkan anaknya gitu nggak sih sesuai apa ya maksudnya? Profil itu kayak mungkin yang mengelompokkan atau instruksi instruksi itu ya instruksi gitu. Sebentar, Danang kayak gitu profil. Instruksi ya Bu. Danang kok kayak sih nyong. Danang mengelompokkan murid mana? Astagfirullah. Iya kali. eh, Kalau misalnya kayak di LKPD kayak gitu kan yang perlu perlu instruksi ya kalau misalnya nggak ada. Iya, bingung mau. Mungkin kalimatnya Pak Dermawan mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya gitu ya instruksinya gitu. Iya.
Dermawan persiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Ya, untuk apa persiapan ya untuk mengembangkan pembelajaran seperti mungkin untuk mengembangkan pembelajaran berdefisi angel Bu. Terdiferensiasi, ya. Untuk mengembangkan pembelajaran diferensiasi. Atau bervariasi, iya bervariasi mungkin atau tadi di ceritanya itu bervariasi dan berdefisiensi berdefisi Berdiferensiasi, Bu. ya Allah tumben ini mulut pembelajaran bervariasi dan mengakomodir Modasi. apa mengakomodir mengakomodasi ya yang itu tuh yang tadi itu yang mengakomodasi atau mengakomodir itu Ya, kebutuhan murid ya gitu. yang gaya belajar visual audio itu ya. Visual audio dan apa ya tadinya satunya kinestetik ya. Kinestetik. Ya. Dan mengakomodasi kebutuhan belajar apa gaya belajar, Bu? Gaya belajar berarti. Gaya belajar ya. Aduh pusing. Terus ada apa lagi? Itu yang pertanyaan satu ya. Cukup apa belum? Atau ada yang lain? Pertanyaan dua, masuk ke pertanyaan dua. Pertanyaan dua nggak apa-apa. Strategi berarti ya. Yang kedua apa? Coba bacakan pertanyaannya ya. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Kebutuhan belajar muridnya. Tapi kok saya nggak ini ya, Bu? Nggak nyambung atau gimana? Kayak nggak belum nemu itu ya. Maksudnya sebelumnya nggak kayak dijelaskan banget nggak sih? Hah? Nggak. Sebelumnya di narasi ini kayak nggak dijelaskan apakah Pak Dermawan itu asesmen dulu apa enggak kayak gitu kan kayaknya apa ya? Coba nanti kasusnya nanti dilihat lagi. Di sini cuma itu sih saat merencanakan pembelajaran Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber yang menurutnya akan membantu muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kalau tapi di sini tidak kebutuhannya itu masuk ke yang itu tadi yang perencanaan yang atas Mbok. Kebutuhan belajar apa? Cara guru menentukan kebutuhan belajar sih gimana caranya? Cara menentukan, jadi kan caranya kepriye caranya Pak Dermawan menentukan kebutuhan belajar murid-muridnya gitu ya? Cara guru menentukan cara guru belajar muridnya. Iya. Kalau di teks nemu apa enggak? Kayak mungkin yang tadi melakukan apa ya? Memberikan sumber belajar itu ya. Tentang sistem perencanaan manusia untuk setiap kelompok. Itulah yang setiap kelompok itu belajar muridnya gitu loh. Nah, setiap kelompok itu kelompok belajarnya itu setiap kelompok itu sistem perencanaannya itu sendiri-sendiri gitu loh. Tadi gimana ceritanya? Yang kelompok-kelompok? Iya. Yang Pak Dermawan memberikan dia menjelaskan pada murid-muridnya bahwa satu minggu tersebut setiap kelompok akan gitu atau gimana Bu? Oh, yang macam-macam sumber belajar itu loh. Aduh. Coba nanti baca.
Hmm. Yang melakukan observasi seperti itu loh. Mana sih kalimatnya ya? Tadi yang jenengan Melakukan baca, observasi. Bentar. iya, yang cara guru yang menganalisa gitu kan mungkin ya, yang menganalisa gitu, mengevaluasi gitu. Lah mana ini ceritanya tadi? Nah, Ini saya not responding. Bu, ya, apa itu tinggal dulu lah Bu, nanti ya caranya. bentar, ini ketemu. Oh ada. Ya, nah, yang Pak Dermawan menganalisa, mengevaluasi, dan melakukan refleksi hasil capaian belajar setiap muridnya. Itu tapi terakhir itu, nanti deh. Kalau Hmm. mengevaluasi, melakukan refleksi itu kan akhir dari pembelajaran ya. Iya, ini kan kayak cara di awal gitu Bu. Di awal biar dia Ya. tuh bisa nyiapkan A, B, C, D Oke. yang harus dibawa ke pembelajaran kayak Oh, gitu mungkin apa ya? ya, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dengan mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan membaca. Oh, Ya, ulangi Bu. Memetakan Pak Kurniawan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid kebutuhan belajar murid dengan dengan mengelompokkan murid berdasarkan kemampuan membaca. Nanti kalau ada yang kurang pas, jangan yang juga itulah ya. pembentukan kalimatnya ya. Saya Pak itu nggak nemu bacaannya Bu ya tadi merasa membaca tapi Bu sebelangan deh. iya. Pak Pak Dermawan melakukan Dermawan melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid dengan mengelompokkan murid. murid berdasarkan kemampuan membacanya gitu. Betul. Bentar Bu. Ya. Tek, Tante, Rena bakul tempe mbok. Kedengeran ya Bu? Masa bakul tempe sih? Enggak Bu, soalnya itu mbak-mbaknya biasanya lewatnya sore. Oh iya. Iya, tak, cel tak. Hah? Anu suwe belum jawab sih kok. Ada Iya, mau. mbak-mbak. Kalau saya tanya itu kalau siang-siang anu panas Bu, kagak iku. Mm-mm. Anu orang Jogja banget sebenarnya sih. Iya. Tapi kan udah biasa. Cari rezeki kapan saja. Iya, iya. Saya mboten napa-napa, Mbah. Jadi kalau misalnya ke sini nggak ketemu rasanya kayak gimana Kelas. kayak gitu, heeh, Kelas. orang jauh. Yang kedua, mungkin ini udah ketemu. Pak Dermawan memberikan berbagai macam sumber belajar, Memberikan berbagai macam macam sumber sumber belajar belajar. tentang sistem pencernaan manusia Oke. untuk setiap kelompok belajar muridnya. Yang itu loh yang setiap kelompok diberi itu loh tadi sistem Ya, pencernaan. Gimana kalimatnya? ya nggak apa-apa. Sistem pencernaan manusia untuk setiap kelompok 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 belajar atau kelompok tok? untuk setiap kelompok Kelompok belajar mungkin ya. belajar. Nah, kelompok belajar murid. Apa kelompok belajar aja? Kelompok belajar aja nggak apa-apa. Iya. Oke. Ya. Yang ketiga, Pak Dermawan melakukan observasi mungkin itu. Pengamatan pada setiap kelompok. Oh ya itu kayaknya tadi ada Iya. sayangnya tapi sebelah mana ya? Ini jenengan baca semuanya tadi. Iya, tapi emang hilang di mana Bu? Iyalah, saya minta didiktekan aja Bu. Iya. Iya, melakukan observasi pada Observasi setiap kelompok. atau observasi atau pengamatan. Iya, pada setiap kelompok. Nah, ada setiap kelompok, ya. Terus Pak Dermawan mengajukan pertanyaan kepada murid
murid. Pada murid yang memerlukan bantuan mungkin apa tadi ya? Memerlukan Iya. bantuan Memerlukan bantuan. atau perlu diberi tantangan lebih. Ya. Oke. Ya, yang terakhir itu mengevaluasi. Yang Pak Dermawan menganalisa dulu, terus mengevaluasi, refleksi, apa lagi? Menganalisa, mengevaluasi, merefleksi hasil capaian belajar setiap muridnya. Mungkin seperti itu. Oke, dah. Ya, oke, cukup mungkin, Bu. Iya, sekarang toh yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan. Jangan ketularan saya itu berdiferensiasi. Iya. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan. Pembelajaran berdiferensiasi Yang digunakan ada apa aja? Apa yang digunakan ya? Konten. Pak Dermawan. Konten jelas. Yang konten itu tadi gimana? Yang itu berbagai sumber belajar itu loh, Bu. Oh iya ya, yang saat merencanakan pembelajaran Pak Dermawan menyiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-murid belajar sesuai dengan kebutuhannya seperti itu ya. Ada poster. Sumber belajar yang Pak Dermawan siapkan diantaranya sebuah poster diagram. Iya. Yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan. Terus berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Gimana bisa ngetiknya atau sudah ketemu di bacaannya? Sudah. Ya. Sudah ketemu, ya. Sampai di mana? Sampai komik sains dan video berarti kan ya? Oh iya, mengunduh sebuah video. Terus yang membuat kartu-kartu ya sampai itu ya. Itu juga kerjanya Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan gitu ya. Terus membuat kartu-kartu pertanyaan gitu ya. Kartu-kartu pertanyaan. Kartu-kartu apa tadi, Bu? Pembelajaran. Oh, kartu-kartu pertanyaan. Iya. Iya, mau kartu-kartu pertanyaan. Iya betul. Terus apa lagi nih? Kayaknya sudah deh yang itu. Berbelajar. Terus tadi ya yang terdiri dari sampai video. Terus diferensiasi. Itu kan konten, proses. Iya, sekarang yang proses. Berarti yang B apa 1-2 ya? Pakainya 1-2 atau yang konten 1. Terus A B C. A B C oke. Yang konten A, yang proses B gitu. Oke. Yang proses itu yang sudah menerapkan diferensiasi proses ya. Itu sudah ada itu. Pak Dermawan mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Mungkin ada kalimat yang Pak Dermawan dalam pelaksanaan pembelajaran sudah menerapkan diferensiasi proses. Itu mungkin ada pemantiknya apa enggak? Oh iya boleh. Gimana, Bu? Enggak. Yang awal yang konten pakai pemantik enggak? Belum. Kalau belum, kalau tidak ya semuanya tidak. Kalau iya dikasih iya. Itu mungkin. Apa langsung aja lah, Bu, Mbok. Apa-apa. To the point aja. Iya. Mau beli maca kakin. Ya kan biar waktunya panjang. Iya. Ya besok yang baca puisi lah ya, Bu. Kemarin saya baca yang banyak banget itu, Bu. Udah, Bu. Iya.
Tapi aku Untung malu ya kalau baca itu. kenapa sih, Bu? Nggak pede, yang lain pinter-pinter. Aku TK Oh, sendiri. iya Allah, Bu. Bukan berarti yang SD itu lebih canggih itu enggak, Bu. Dari cara pandang kayak gitu loh, Bu, bangsane, nggak dari yang gitu. Sampai. Iya. Ya otomatis lah, kita kan TK gitu masih bodoh gitu. Kalau masuk SD kan agak pinter, nanti ke SMP gitu tingkatannya lebih lebih pinter lagi gitu kan. Iya, ini BSD 5, Bu, nggak naik-naik SMP. Sama aku TK aja ini belum nanya ke SD. Iya, iya. Yang ini yang mengobservasi. Mengobservasi berarti. Pak Dermawan mengobservasi dan memantau pemahaman murid-murid gitu ya. Dan memantau pemahaman murid-murid. Hmm. Yang kedua, yang mendatangi tiap kelompok. Pak Dermawan mendatangi tiap kelompok. Terus yang mengajukan pertanyaan kepada tiap kelompok. Pertanyaan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan. Yang itu loh. Yang tadi sudah. Itu kan yang pertama kan mengobservasi dan memantau Iya, pemahaman murid. iya, Terus Pak Dermawan mendatangi tiap iya, kelompok. iya Terus betul. habis itu mengajukan pertanyaan kepada Mungkin ini masih satu itu ya, satu rujukannya. ya masih terusannya mungkin mendatangi tiap kelompok sambil mengajukan pertanyaan gitu loh maksudnya. Oh, Datang ke kelompok terus mengajukan pertanyaan gitu loh. oh Tidak iya. hanya datang-datang saja gitu. Oh, iya. Pertama kan observasi dan memantau pemahaman murid, itu satu Heeh, ya. heeh, Terus Pak Dermawan datangi tiap kelompok dan mengajukan pertanyaan kepada murid-murid. heeh. Atau pada tiap kelompok itu gimana? Ya maksudnya ya pertanyaan kepada murid ya tiap kelompok gitu maksudnya. Ya, murid di tiap Ya kelompok kayak dalam gitu ya. ya keberian kalimatek we. Ya, oke lah. Siap ya, udah Bu. Terus Terus ya yang memerlukan bantuan dan perlu diberi tantangan itu loh yang tadi kalimatnya yang di pertanyaan yang pertama itu kan ada pemberian kalimatnya. Lah kelalen, ya. Bu. Iya, iya. Mana ya ini bilang. Ya, yang ini nih ketemu. Mendatangi tiap kelompok, kemudian mengajukan pertanyaan Oh iya. dan memberikan pertanyaan itu bisa di itu apa sih? Kontrol kontrol C. Iya, Di copy aja. iya, tadi punya saya itu nge-lag, Hai, Bu. Wah. Jadi saya buka Word, terus nanti kalau buka ke yang lain, Heeh. halaman lain itu langsung Boleh. menambah. Iya, Oh. nge-lag. Iya, jadi kepengennya di satu halaman bayar. Heeh. Minggat-minggat liane angel. Jaluk disetrum gue berarti. Iya, iya, iya. Payah ini Jan. Sudah tua ini. Yuk, Iya, mau ngetik aja apa mau di itu copy? udah Bu, udah saya copy tadi bisa. Iya. Terus yang membantu mereka memahami konsep kunci itu ya. Membantu Dengan mereka memahami. kosakata-kosakata sederhana yang Pak Dermawan membantu Oh iya, ya. membantu mereka memahami kosa kunci yang kemudian Iya, di display di kelas. iya, 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 betul. Sederhana yang kemudian di display di kelas. Hmm. Aduh. Terus sudah Udah, yang membuat catatan-catatan penilaian. lama Pak proses. Dermawan membuat catatan-catatan penilaian Hmm. selama proses pembelajaran Hmm. Ya untuk udah, menyesuaikan pembelajaran untuk menyesuaikan. tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Ya, oke. Terus, Terus cukup mungkin ya. hmm.
Terus diferensiasi produk. Produk. Oke ya. Iya, yang produk. Di akhir pembelajaran memberikan penilaian berjenjang kepada murid-murid. Ya, begitu ya. Produk ya. Itu nanti pertanyaan keempat, Bu. Yang keempat apa ini? Pertanyaan keempat itu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian, kayak gitu. Kalau yang produk itu kayak yang itu, Mbak. Tadi kan anak-anak disuruh membuat cerita kreatif kayak gitu. Yang Hmm. bagian-bagian belakang apa yang mana belakang tadi? Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan Iya, iya dalam itu enggak sih? ya. Iya produknya berarti kan ada 3 itu yang untuk yang mandan yang tinggi, sedang, Iya, itu Mbak ya. iya. Ya berarti yang satu untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia Iya. menugaskan mereka Pak Dermawan menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan Pencernaan. dalam sebuah diagram alur Sederhana. sederhana. Iya, iya. Nah, Yang sampai itu. yang itu ya. Iya, Ya. Berarti ada 3 kan ya? iya. Tiga, Betul. tiga produk nantinya. Mm. Ya. Yang untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi, seperti itu ya. 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 Yang mau didikte atau Udah tak copy Bu bisa. oke. Anu wis ketemu ke. Iya, pinter nah pokoknya. Anu wis ketemu tulisannya Bu maksudnya tadi kan gak ketemu. Iya. Berarti pertanyaan keempat. Ya, tinggal yang keempat Guru ya. melakukan penilaian. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Yang keempat penilaian bagaimana nih? Yang asesmen for ya. Ketemu belum? Yang asesmen for learning gitu ya. Penerapan penilaian yang dilakukan Pak Dermawan. Pak Dermawan belum Bu. catatan-catatan penilaian. Mungkin ini kalimat sendiri mungkin ya. Iya. Assessment for learning. Ya, pertama kan berarti assessment for learning ya. Learning iya. Ketemu? Belum Bu, bentar. Assessment for learning. Ya, udah. Ya. Membuat catatan. Bentar. Penerapan penilaian yang dilakukan oleh Pak Dermawan adalah membuat catatan-catatan penilaian. Kecepatan dah Bu? Enggak, udah. Enggak. Catatan-catatan penilaian selama proses pembelajaran. Enggak itu Bu, maksudnya itu kan catatan penilaian tuh kan kayak pas apa semuanya dinilai kayak gitu apa hanya catatan aja, catatannya kan misalnya itu mungkin cuma catatan aja buat Pak Dermawan gitu loh, untuk nanti direkap lagi gitu kan. iya, berarti kan catatan aja Mbok. Iya, catatan-catatan yang waktu pembelajaran itu loh. Iya, Misalkan anak, iya kan kita kan tidak mungkin mau ingat bagaimana proses anak kan satu-satunya. Jadi kita cuma nyatet pakai lembaran gitu kan. Mungkin seperti itu, mungkin kalau di TK seperti itu sih. Iya, jadi kayak pas proses penilaian proses gitulah ya kalau di tempat saya mungkin. Iya betul. Penerapan penilaian dilakukan oleh Pak Dermawan adalah membuat catatan-catatan selama proses pembelajaran. Proses pembelajaran iya. Itu yang for learning. Ada lagi tambahannya apa enggak Bu? Setiap jawaban murid, pertanyaan murid. Ya mungkin itu ya, jawaban murid, pertanyaan murid itu dicatat itu loh. Iya yang diperhatikan oleh Pak Dermawan gitu. Mungkin kalimatnya gimana ya? Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, jawaban, pertanyaan murid
selalu diperhatikan oleh Pak Dermawan gitu ya. Apa mungkin sebaliknya itu dibalik gitu. Pak Dermawan memperhatikan setiap jawaban ataupun pertanyaan murid seperti itu ya. Iya, oke. Terus yang informasi, menggunakan informasi untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Pak Dermawan menggunakan informasi ini, informasi atau informasi aja ya? Informasi ini nggak apa-apa. Oh. Informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. Nah, mungkin seperti itu ya kalimatnya. Iya, oke. Terus yang assessment of learning. Of learning ya. Ya, berarti yang itu melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi gitu. Yang kayak gitu bukan? Yang kayak penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Kalimatnya Bu itu kan maksudnya itu, intinya. Kalau yang apa melakukan penilaian berjenjang itu termasuk nggak sih Bu? Ya iya mungkin penilaian berjenjang, penilaian maksudnya itu kan tadi kan hanya catatan-catatan ya. Itu kan pertama itu mencatat, terus mungkin Pak Dermawan itu menilai dari catatan-catatan itu tuh mungkin ya. Iya. Ya menilai untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Benar. Iya, yang ia membuat penilaian berjenjang gitu kan mungkin. Iya. Iya kalimatnya itu maksudnya biar tidak terlalu to the point. Berjenjang sesuai tingkat kemampuan murid gitu. Iya. Dalam itu ada bahasa Inggrisnya itu. Tier assessment. Ya betul. Guru SD pancen pintar. Enggak Bu, ada tulisannya tadi. Ya biar semangat ini ngantuk ini udah dari tadi. Iya, saya juga tadi niatnya mau ngopi tapi nggak sempet, anaknya sudah ngeriuk. Ngeri. Iya, untung dibawa bapaknya Bu. Ini bapaknya suruh bikin kopi nih. Malah ke rumahnya Mbah, besok mau pengajian. Wah, buk nanti malam di alun-alun. Pengajian grupnya Mbah Yasinan. Oh. Iya. Iya. Nah, iya begitu Bu. Tadi itu ya? Assessment as learning mungkin ya. Iya, yang satu lagi. Waduh, itu sudah ditegur. Monggo kembali ke room. Oh iya, yang assessment as learning. Ya, dalam maning rampung. Ya, pelaksanaan pembelajaran berdasarkan rencana yang sudah dibuat Pak Dermawan. Terlihat Pak Dermawan sangat melibatkan muridnya secara aktif. Seperti itu mungkin. Ya. Pada pelaksanaan pembelajaran berdasarkan rencana yang sudah dibuat Pak Dermawan, ya. Okay. Terus terlihat Pak Dermawan sangat melibatkan muridnya secara aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Ya. Terus udah. Mbok Bu, apa ada lagi? Sudah kan?
Ya udah, nggak apa-apa. 3 kan Nanti maksudnya misalnya, itu iya asesmen ada 3. ya. Ya udah. Ya, sementara itu berarti kembali ke kelompok yang besar dulu ya, Bu. Iya. Ya misalnya nanti ada yang perlu di Ini ublok-ublok lagi kembalinya ya. kemana ini? Nah, ditutup dulu, Mbok. Terus nanti masuk lagi ke yang itu, Bu. Oh iya. Oke. Saya anu kelompok 1 terus ini. Oh, ya biasanya stay ya, Bu, di itu ya. Iya, saya Oke. Iya, Kita keluar dulu. kembali. Yuk.